Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nuril hidayah wa ala alihi washabbihi nujumir rasyad. Wa ba'du fa hadhihi durusun fil fiqhi ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Takhayyartuha li talamidil madaris wal ma'ahidil islamiyah bi Indonesia wa ja'altuha fi arba'ati ajza' mura'iyan fiha ura'izan nabita al-Indonesia. Pemuyulahum wa atwara ukulihim as'alullah ayuhaqiqa ma'aratu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ba'du, para santri sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini untuk menunggu masuknya pondok pesantren, maka terlebih dahulu kita ngajinya lewat video. Maka silakan disimak kajian pada pagi hari ini menjelang siang, khususnya untuk santri baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang akan kami baca adalah kitab fikih mengenalkan tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Islamu, apa yang disebut Islam? Jawabannya, huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa sa'adatihim. Islam adalah agama yang dimana Allah telah mengutus Gusti kita atau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawanya. Jadi agama yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini tujuannya li hidayatin nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wa sa'adatihim, dan petunjuk itu apabila dijalankan maka akan membawa keberuntungan atau membawa keselamatan bagi manusia tersebut. Itulah agama Islam singkatnya. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya adalah agamanya Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, untuk memberi petunjuk kepada manusia agar supaya manusia itu mendapatkan keselamatan atau keuntungan. Selanjutnya pertanyaan, kam arkanul Islam, ada berapakah rukun Islam? Jawabannya, arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5, ini rukunnya ya. Jadi rukunnya ada 5. Al-awalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun rukun yang awal, yang pertama adalah bersaksi atau memberi kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini memberi kesaksian ya. Kesaksian ini dalam hati. Jadi kita harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang Islam, harus menjalankan rukun yang pertama. Jadi yakin, percaya, bersaksi dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan, biasanya dalam sholat atau ketika mau berwudu atau ketika mau membaca Al-Quran juga boleh. Yang penting baca syahadat ya. Setiap saat baca syahadat. Itu secara lisan. Kalau secara hati ya harus betul-betul mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Atsani iqamus sholati, adapun rukun yang kedua adalah mendirikan sholat ya. Ini mendirikan ya, bukan menjalankan, tapi mendirikan. Mendirikan itu dalam arti dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, tetap amalan-amalan sholat itu dijalankan ya. Mendirikan sholat itu bukan berarti hanya sekedar menjalankan ya, tapi mendirikan ya. Mendirikan itu ya lengkap.
bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang sholat ya. Jadi luas bahasanya kalau kita membahas tentang mendirikan. Intinya rukun Islam yang kedua ini adalah mendirikan sholat, mengamalkan amalan-amalan yang terkandung dalam makna sholat itu sendiri. Asal itu ita zakati, adapun rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat bahasanya, atau mengeluarkan zakat. Ini itu rukun Islam yang ketiga, dan ini tentunya kewajiban setiap muslim yang memiliki tanggung jawab dalam hal keluarga adalah orang tua laki-laki ya, berkewajiban membayar zakat untuk istri dan anak-anaknya, dan juga siapapun yang dalam tanggungan hidupnya, mungkin orang tua, mungkin keponakan dan lain sebagainya. Ar-rabi'u shaumu Ramadhana, adapun yang nomor 4 adalah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini tentunya mempunyai syarat dan rukun tersendiri, dan ini akan dibahas di bab-bab yang selanjutnya. Yang kelima adalah hijjul baiti lil mustati'i, menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu menjalankannya. Ini rukun Islam, dan tentunya dari 5 rukun Islam ini ya, pada santri sekalian harus diperhatikan. Ini tidak boleh kita tinggalkan sebagai seorang muslim, termasuk yang nomor 5 naik haji. Kepada para wali santri ya, jangan lupa niat untuk berangkat haji ya. Harus ada niat. Sampai mulai sekarang harus diniat. Kalau memang belum ada niat, harus ada niat. Soal bisa berangkat atau tidak itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sebagai orang muslim wajib memiliki niat menjalankan ibadah haji ya, menjalankan ibadah haji. Dia harus diniati tahun depan atau kapanpun, pokoknya saya niat berangkat haji. Nah, karena ini wajib, rukun Islam yang kelima wajib. Maka kelima-limanya ini kalau sudah bisa kita jalankan, maka agama kita tergolong sempurna. Kalaupun toh yang kelima ini tidak mampu kita jalankan berangkat ke sana, maka ada cara-cara agar ibadah kita pun derajatnya sama dengan menunaikan ibadah haji. Contoh, orang yang miskin, orang yang tidak mampu, itu apabila menjalankan sholat Jumat secara rutin selama 41 kali atau 40 kali, itu sudah dihitung 1 kali berangkat haji. Bayangkan, ini hajinya orang miskin. Jadi banyak cara. Nah, tentunya nanti di bab-bab selanjutnya tentang haji ini akan dibahas. Jadi itulah untuk sementara kajian kita pagi hari ini untuk anak-anak santri baru ya, mengenal dulu tentang Islam. Islam itu apa ya, rukunnya ada berapa, untuk yang lain-lain yang penting kita nunggu nanti. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga pondok segera aktif kembali. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Kita lanjutkan nanti kajian di kitab Tauhid ya, mengenal tentang zat Allah, mengenal tentang siapa itu Allah. Kemudian nanti juga ada tajwid ya, kita belajar sedikit tajwid untuk santri baru ya, untuk pengenalan agar nanti masuk ke pondok tidak kaget dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.